Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlin Hussein SPD, guru IPS di SMP Negeri 5 Satap Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 tahun 2022. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Aksi nyata dilakukan melalui seminar dengan tema penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMP Negeri 5 Satap Tolangohula. Sebelumnya saya memperkenalkan fasilitator saya, yakni Bapak Jumiran SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Muhammad Ibrahim Baliu MPD. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua Adik-adik akan menempelkan keyakinan kelas masing-masing yang sudah dibuat itu untuk ditempelkan di sini. Bagaimana suasana kelas tampak seperti yang adik-adik maui, dan tempelkan di sini ya. Ya. Percaya pada diri demi cita-cita. belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMP 5 Satap Tolangohula, calon guru angkatan 6, kita buka dengan melaporkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dibuka. Marlinnya, pemenuhan tugasnya Ibu Marlin untuk aksinya, ya seperti itu. Saya kira itu saja. Juga kalau umur itu memang menentukan. Saya rasa yang masih muda-muda ini, marilah kita sama-sama kalau memang masih ada untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan kuasa Allah sehingga kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga menyempatkan diri hadir di kegiatan ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak pula. Selanjutnya selawat dan tasbih semua tetap berjuang kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah limpahan akan sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan ibu bapak yang hadir pada kesempatan hari ini. Seperti yang disampaikan oleh bapak pengajar praktik bahwa dia setelah melakukan kegiatan pendidikan selama 1 bulan, maka diwajibkan untuk kami melakukan aksi nyata, dan di sini seminar pada hari ini merupakan bentuk aksi nyata saya pada program calon guru penggerak untuk menyelesaikan 1 modul. Di sini saya mengambil seminar budaya positif itu yang diterapkan di lingkungan sekolah. Namun sebelum masuk ke situ kita perlu kita. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu
Yang foto di atas ini adalah fasilitator saya, Bapak Jumiran, SPD yang setiap hari membimbing saya dalam kegiatan program calon guru penggerak. Untuk pengajar praktik itu mendampingi saya di skala seperti ini, dan untuk berkomunikasi ketika kami mengalami kendala pada saat pelaksanaan kegiatan guru penggerak. Pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini memang telah banyak, karena menyangkut budaya positif itu menyangkut disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tujuan kegiatan pelaksanaan seminar adalah menumbuhkan karakter peserta didik. Kegiatan program yang saya lakukan adalah menumbuhkan karakter peserta didik dalam penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Materi pertama adalah di sini bisa dibaca oleh ibu-ibu. Bisa ya ibu ya. Selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glaser dalam kontrol teori, yang kemudian berkembang dan dinamakan choice teori. Seperti itu saya rasa. Kalau tidak, biar ulang baru bilang tidak susah. Karena beda-beda karakter anak itu kan beda. Iya. Makanya kalau sudah sekolah merdeka, kurikulum merdeka akan ada 5P itu kan digunakan ya. 5P. Penguatan, penguatan profil pengajar Pancasila. P5 itu pengajar Pancasila. P5 itu kalau sudah sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, mereka mengambil di satu hari, misalnya penguatan karakter apa yang pertama, tidak, misalnya dalam satu semester apa dulu nilai-nilai Pancasila apa ditanamkan. Kalau kita belum tahu, maka kita tadi coba usul kan merdeka kali 5P itu ibu akan ada jamnya untuk itu menanamkan kita. Kalau kita dulu yang program kita harus menyesuaikan. Kita ini baru dilatih dulu menangani siswa atau bersikap kepada siswa. Begitu. Sebenarnya yang merdeka siswa baru itu. Nanti baru dari gurunya dulu. Ayo, iya. Guru dulu, cari guru dulu. Inilah tujuan gerak guru penggerak. Prosesnya Baru guru yang disadarkan. diri guru dulu. Bagaimana guru itu bersikap untuk ditiru anak-anak yang kita belajarkan. Nah, jadi satu hal yang mungkin kita semua, salah satunya ibu ini yang biasa teriak-teriak. Saya mungkin semua termasuk saya juga. Cuma yang paling dominan itu ibu biasa teriak-teriak. Seperti itu. Ini teman saya. Untuk kedepannya dengan adanya program ini, kita semua akan terbimbing ke arah kemana dengan adanya seminar ini. Budaya positif akan tergerak hati kita akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian apa yang kita harapkan juga akan tercapai sesuai dengan kebutuhan siswa, bukan keinginan, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa. Makasih Bu, saya tidak marah, malah saya berterima kasih sekali dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa saya biasanya teriak-teriak dengan mata melotot, dengan cara saya untuk mendidik anak dengan keras menarik ke dagunya sampai bibirnya dicubit-cubit, karena waktu itu karena rasa keinginan itu. Dengan adanya program ini sedikit berangsur-angsur, insya Allah kedepannya bisa tertata dan bisa masuk dalam kebiasaan saya sehari-hari dalam mendidik anak di tingkat dasar, khususnya untuk kelas 1. Amin. Karena selama ini baru jalan 3 bulan saya di kelas, mungkin saya belum begitu mengerti. Bukannya guru baru, tidak, bukannya saya guru baru Bu. Saya sudah lama mengajar di sini, sudah 9 tahunan lebih, jalan 10.
Tetapi saya belum memegang kelas 1 selama ini. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan memegang kelas 1. Kemudian dengan seminar budaya positif ini sudah banyak yang saya bisa tangkap. Kemudian Diterapkan. saya analisa bahwa ini bagus sekali untuk diterapkan, tapi dengan waktu dan prosesnya yang dengan sambil adanya proses itu, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Tapi walaupun demikian, Itu kan ini keyakinan yang kita, kenapa kita belajar teman-temannya bisa bahkan di kelasnya Ibu Nur apa bisa sampaikan? Saya mau belajar hanya diri, maksudnya dia tidak mau diganggu oleh orang lain dengan kalimat saya hanya mau belajar sendiri. Untuk diri saya Dia sendiri. begini, kita tahu dulu kalimat itu nanti kita akan luruskan. Dia ternyata itu tidak mau diganggu, berarti kebutuhan kebebasan yang dia ingin penuhi. Karena memang saat dia mau belajar ini dia terganggu, aduh fatan, maka dia berpuasa bahwa saya mau belajar itu begini. Itulah keyakinannya dirinya digali. Saya bilang, dia tidak mau belajar bersama kelompok ternyata dia digali. Kemudian mencatat semua masukan, susun keyakinan kelas, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya, jangan berlari di kelas atau berdol. Itu kan ada macam ada larangan. Berjalanlah di kelas atau di koridor. Itu akan memperbaiki. Itu mengubah kalimat ya. Kalimat tegas, jadi tidak boleh dilarang. Jangan melarang anak. tidak boleh, jangan. Itu yang saya selalu kalau bicara Jangan. Kalau dia dalam bentuk tergantung apa kita nampak dan tidak nampak, kan ada banyak model keyakinan. Kalau ada nampak seperti dan tidak seperti, maka kan jangan kata itu akan ada. Tergantung bagaimana kita merumuskan. Kemudian menyetujui. Ini contoh yang mereka setujui, tanda tangani. Keyakinan kelas itu yang ditampung dulu. Banyak kalimat dan mulai dan terima semua. Setelah itu kami rumuskan, ditinjau kembali nomor 5 keyakinan kelas secara bersama-sama. Akan kita mana yang poin yang utama yang kita buat? Apakah sedikit ya rasa hormat di situ melihat kalimat-kalimat yang misalnya datang tepat waktu, berarti menghormati Peraturan. Kemudian tidak tampak datang terlambat. Ini berbicara tutur kata lembut, berarti kan sifat hormatnya bertutur kata yang lembut. Tidak tampak seperti berbicara suara keras dan kasar. Jadi saya di sini mereka menggunakan makanya saya tadi apa yang ditanya oleh fasilitator, apa yang berubah selama bulan 1 bulan ini? Yang pertama itu bos 1. Sudah kita wali kelas masing-masing yang mengeksekusi. Jadi seperti itu karena begini, anak-anak kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan bukan dari gurunya saja. Anak-anak ibu mau datang tepat waktu, kan? Ada tidak boleh bermain dalam kelas. Yang seperti itu kan itu yang dibuat sudah sepakatan. Jadi karena mereka dilibatkan dalam Kayaknya di antara guru-guru di sekolah ini, saya merasa sudah seperti eksekutor. Iya, setiap ada kesalahan, yang dicari itu adalah saya. Saya sudah melebihi kapolsek Bu. Bukan lagi anak buah, sudah jadi kapolsek saya. Sebagai hakim, pokoknya saya jadi eksekutor. Setiap ada kesalahan, padahal saya ada di kelas 2, kelas alam yang berkelahi saya yang dicari. Kelas 1 yang berkelahi saya yang dicari. Kayaknya saya sudah terkenal pengajar tadi, karena kita itu harus bedakan karakter siswa yang harus kita ikuti. Ada yang suka misalnya visual, ada yang suka seperti itu kan ada. Nah kalau ibu waktu di kelas 1, ini mungkin bukan juga saya mengguru ibu karena ibu bukan ibu. Nah, dia lebih pengalaman, lebih banyak rasa kasihnya dari kami kan begitu. Ibu waktu mungkin ada cara lain. Jangan
Timo itu terbawa dengan karakter siswa itu. Dia usahakan didekati. Ya. Cari bagaimana cara supaya siswa itu apa yang kita sampaikan materi itu akan tercapai dengan cara bagaimana. Kalau di kelas 1 memang belum ada langsung baca-baca, tidak ada seperti itu. Ya, masih mungkin ada sistem lain yang bisa mengarah untuk bisa membaca. Garis besarnya saja itu Ibu demikian. Iya. Keadaan tanpa Kegiatan seminar pada hari ini selesai dan sudah menghasilkan beberapa pemikiran-pemikiran yang akan diterapkan di lingkungan sekolah, terutama dalam penyusunan keyakinan kelas. Itu insya Allah akan terrealisasi dan akan dilaksanakan di semua kelas tingkatan baik SD maupun SMP. Untuk di kami SMP itu sudah melakukan dan tinggal dalam tahap penerapan. Di sini pelaksanaan kegiatan kelas ini terus dilakukan berulang-ulang dan dievaluasi. Apabila tidak berjalan, maka apa yang harus dilakukan untuk sampai keyakinan kelas ini akan tertanam pada diri peserta didik itu sendiri. Berangkat dari keyakinan kelas ini, dia akan secara perlahan akan mempengaruhi keseluruhan siswa yang ada di sekolah, maka akan menjadi keyakinan sekolah. Kita awal dulu dari keyakinan kelas. Demikian pemaparan materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti, dan atas kekurangan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi meminta satu orang merefleksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan refleksi tentang kegiatan hari ini, yaitu seminar guru penggerak dari Ibu Marlin Usai SPD tentang budaya positif dengan tema penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas di SMP 51 Tolong Mula. Saya bersyukur alhamdulillah karena hal yang saya dapatkan, terutama dalam hal penanganan kita kepada anak yang biasanya masih ada kekerasan, walaupun bukan kekerasan fisik, verbal, dan itu dengan adanya seminar ini saya jadi tahu bagaimana cara penanganan kepada anak yang sebenarnya. Artinya dengan penuh kasih sayang dan dengan suasana yang menyenangkan, agar anak juga tidak merasa terpaksa dalam hal menerima pembelajaran dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih untuk Ibu Marin selaku guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Hermianti Talawati SPD.